Shalom, kami dari kelompok 7 mata kuliah Pendidikan Agama Kristen akan melakukan wawancara kepada kakak kami, Kak Pudan Simanulang dan Kak Destriana Sinambela, pemuda-pemudi dari Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Kebun Pisang. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Marsanda Sinurat. Nama saya Konsesya. Nama saya Ponian Sulawati Tampu Bolon. Nama saya Santa Alicia Nainggolan. Nama saya Pak Binar Suel Tagalung. Nama saya Yosef Sibrian. Nama saya Samuel Fernandes Situmorang. Kami akan melakukan wawancara dengan beberapa pertanyaan tentang pergaulan muda-mudi. Pertanyaan pertama saya akan tanyakan kepada Kak Pudan. Menurut kakak, bagaimana pergaulan muda-mudi saat ini? Ya, jadi pertanyaannya apa? Bagaimana pergaulan muda saat ini? Ya, baik. Kalau dari saya, pergaulan muda-mudi saat ini mungkin diambil dari dua hal, bebas sih memang saat ini, ada hal positifnya, ada hal negatifnya. Dari hal positifnya kita belum memandang kalau kita bisa merasakan canggihnya zaman. Nah, dari canggihnya zaman, pemuda-pemudi bisa melakukan relasi dengan orang yang walaupun kita gak kenal, kita gak lihat wajahnya, tapi bisa melakukan relasi. Tapi ada hal yang pandang dari negatifnya, ya semua muda-mudi bebas melakukan apapun, bebas mengakses apapun melalui dunia sosmed, karena dari situlah pergaulan muda-mudi menjadi buruk karena pengaruh-pengaruh yang diakibatkan dari hal itu. Demikian, Dek. Pertanyaan selanjutnya, mungkin ini pertanyaannya akan saya lempar ke Kak Destrina. Menurut kakak, apa yang dilakukan muda-mudi dalam pembangunan kasih dan imannya di tengah masyarakat? Apa yang harus mereka lakukan? Untuk itu harus dimulai dari diri sendiri dulu. Nah, bagaimana kasih itu sebenarnya itu dibentuk dari diri sendiri. Nah, ya, kasih itu kalau misalnya kita mencontohkan kepada Tuhan kita, kan kasih itu tidak terbatas. Artinya apapun dilakukan untuk menunjukkan kasih itu, tidak memandang rupa, tidak memandang harta, dan tidak memandang kekurangan. Jadi prakteknya itu dalam kehidupan sehari-hari itu hal yang terdasar adalah beriman kepada Tuhan, berdoa, bersekutu, melakukan saat teduh, dan juga ibadah-ibadah yang dilakukan di gereja. Saya rasa sekian. Terima kasih, Kak. Pertanyaan selanjutnya kepada Kak Pudan kembali. Menurut kakak, banyak yang terjadi masalah dalam pergaulan muda-mudi saat ini. Kalau iya, apa saja permasalahannya? Dan menurut kakak, bagaimana seorang pemuda Kristen menyikapi masalah tersebut? Ya, oke. Jadi pertanyaan tadi banyak masalah itu, ya. Dari yang kita lihat saat ini, ya mungkin banyak masalah ya. Karena muda-mudi sekarang, masalahnya adalah yang pertama, muda-mudi sekarang sulit mengontrol emosi. Kemudian memiliki mental yang lemah dalam menghadapi semua musim dalam kehidupan. Itu sih masalah paling utama dalam diri kita sendiri. Sehingga muda-mudi sekarang sering mencari kehidupan yang bebas atau semuanya sendiri. Nah, jadi bagaimana seharusnya seorang pemuda-pemudi menyikapi hal itu? Ya, kita harus kembali terpaut kepada Tuhan, membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Karena dengan membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, kita boleh menjaga diri kita. Dan kembali semuanya kita sadari bahwa hidup kita ini adalah milik Tuhan. Selebihnya Tuhan yang bertindak. Terima kasih, Kak. Selanjutnya kembali juga ke Kak Destrina. Bagaimana seharusnya keterlibatan kaum muda-mudi dalam suatu program atau organisasi yang bertujuan untuk melayani Tuhan? Ya, kalau menurut saya pribadi, keterlibatannya itu harus aktif dalam pelayanan yang sudah dipercayakan. Misalnya dalam kegiatan di muda-mudi ini boleh ikut dalam kebersihan gereja, ikut pelayan-pelayan seperti pelayan altar, singers, latihan-latihannya. Itu menandakan bahwa kita mengasihi Tuhan. Kita menginginkan, karena Tuhan kan menginginkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi adalah kita memberikan keterlibatan dalam waktu dan juga tenaga untuk hal itu. Sekian. Saya juga ingin bertanya kepada Kak Pudan ya. Apa sih prinsip yang harus dipegang teguh oleh muda-mudi di zaman sekarang ini seperti kita di zaman instan? Jadi menurut kakak, prinsip yang harus kita pegang teguh ya di zaman yang serba instan ini, kita harus menyadari bahwa hidup dan mati kita untuk Tuhan. Kenapa saya katakan hal ini? Karena dalam firman Tuhan mengatakan bahwa hidup kita adalah Kristus, dan walaupun kita mati itulah
keberuntungan. Nah, jadi apapun yang terjadi dengan kita, tetaplah kita bersandar dan bertujuan untuk menyenangkan hati Tuhan. Mungkin. Kalau sama Kak Destrina, bagaimana seharusnya pergaulan yang baik menurut ajaran iman Kristen? Ya, pergaulan yang baik itu yang sesuai dengan Alkitab yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus, saling mengasihi itu yang terutama. Itu juga kita juga karena saling mengasihi kita juga memulai pergaulan yang baik dengan teman-teman kita, menumbuhkan iman percaya yang bergaul dengan orang-orang yang mungkin yang membawa kita lebih dekat dengan Tuhan. Itu dalam lingkungan gereja juga kita lakukan pergaulan-pergaulan baik itu mulai dari pelayanan yang kita lakukan di gereja. Sekian. Mungkin teman saya mau bertanya satu lagi. Oke, yang itu juga. Saya akan bertanya sama kakak yang ini, Destrina. Kak Destrina. Menurut kakak, apa solusi dari kakak untuk teman-teman yang sedang terjebak dalam masalah pergaulan bebas saat ini? Dan bagaimana cara yang tepat untuk mencegahnya agar tidak terjerumus pada pergaulan yang bebas tersebut? Untuk yang pertama itu harus mendekatkan diri pada Tuhan. Jadi di saat kita sudah mendekatkan diri pada Tuhan, akan ada damai yang dari Tuhan itu muncul di hati kita. Nah, dari damainya itu kita mulai mengoreksi apa yang baik yang mungkin kita lihat, yang sebelumnya mungkin saat banyak sekali hal yang kita lakukan, misalnya semisal kita sering berbohong. Karena kita dekat dengan Tuhan, kita akan mulai diajari untuk berbuat jujur. Itu juga berlaku untuk hal-hal yang kita lakukan yang salah di pergaulan-pergaulan bebas kita mulai memperbaikinya di saat kita sudah dekat dengan Tuhan. Itu juga karena kita tahu karena Tuhan itu tidak memandang masa lalu kita, betapa buruknya masa lalu kita itu Tuhan tidak pandang. Karena Tuhan itu selalu menunggu anak-anaknya untuk kembali pada Dia. Saya rasa sekian. Oke, terima kasih. Baik, kami ucapkan banyak terima kasih buat Kak Pudan dan Kak Destrina yang sudah meluangkan waktunya untuk kami melakukan wawancara ini. Biarlah wawancara ini berguna bagi seluruh muda-mudi dan biarlah Tuhan yang selalu memberkati kita semua. Terima kasih.